berpengaruh 88% dalam kehidupan kita, teman-teman. Nanti setelah ini saya coba sharing ke moderator, itu ya, tentang buku panduan saya dalam mempelajari hipnosis. Ntar insya Allah bisa dibagikan gratis secara cuma-cuma. Terus dengan kondisi yang seperti itu, apalagi yang membuat kita nggak yakin terus lantas menyerah gitu dengan semua fasilitas yang sudah Tuhan berikan. Terus golden, G-O-L, language. Teman-teman sadar nggak sih bahwa pola bahasa yang kita ucapkan dalam keseharian kita itu mempengaruhi kehidupan kita? Tanpa sengaja, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi takdir kita. Pernah nggak disadari itu? Dan bahkan ini menurut Syekh Nawawi yang menyadur ucapan Imam Ibnu Qasai, ini ada perintahnya jelas, jaga lisanmu mengucapkan sesuatu jika tidak ingin terkena musibah. Sesungguhnya bala atau musibah itu terwakilkan dari apa yang kita ucapkan. Jadi intinya jangan sembarangan ngomong. Kadang nih kalau misalkan, ini nggak tahu ya, udah ada yang jadi orang tua belum nih di sini nih. Tadi kita awal nggak kenalan. Ada orang tua kalau lagi marahin anak tuh suka nggak sadar, kadang suka sumpah serapah, suka nyumpahin gitu. Dan tanpa sadar itu akan menjadi takdir buat anaknya gitu. Makanya kita harus berhati-hati. Atau bahkan buat diri sendiri. Pernah nggak? Gue nggak bisa kok. Kayaknya gue nggak bisa deh. Gue nggak yakin gue bisa. Atau saya sendiri deh dulu security. Gue satpam gitu ya. Bisa apa sih gue satpam? Nggak mungkin lah. Masa satpam bisa jadi dosen? Udahlah, udah jadi satpam nggak pernah ngimpi buat nginjekin kaki di stan gitu. Udah nggak pernah ngimpi tuh. Gitu. Tapi karena pola bahasanya itu saya rubah, saya dengan pola-pola bahasa yang baik, dengan pola-pola bahasa yang positif, teman-teman, dan akhirnya qadar Allah, takdir memperjalankan saya menginjakkan kaki di stan bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai dosen. Jadi perbaiki bahasa atau ucapan teman-teman, maka kehidupan teman-teman akan jadi lebih baik. Bagaimana caranya? Mulai dengan memperbaiki pikiran kita, kemudian memperbaiki kalimat kita, maka tanpa disadari, itu akan selaras dengan apa yang menjadi takdir kita. Quotes dari namanya Lao Tzu, yang belakangan disadur sama Margaret Thatcher, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris, gitu ya. Dia bilang gini, what's your thoughts for they become your word? What's your word for they become your action? What's your action for they become your habit? What's your habit for they become your character? And then what's your character for it become your destiny? Jadi pikiran yang di awalnya hanya pikiran gitu, lama-lama nggak sadar itu akan menjadi apa yang kita ucapkan, teman-teman. Terus ucapan-ucapan kita itu akan melahirkan tindakan-tindakan kita. Tindakan yang dilakukan sering, terus-menerus gitu ya. Nggak sengaja itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita sudah dilakukan terus-menerus itu akan menjadi karakter kita. Dan bagaimana ketika kita udah karakter seperti itu, ya takdir kita akan seperti itu. Contoh orang yang bilang, gua nggak bisa gitu. Ya udah, dia berpikir nggak bisa, dia ngomong nggak bisa, dia mau nyoba juga enggak karena dia berpikir udah nggak bisa, akhirnya udah nggak bisa beneran gitu ya. Jadi bagaimana formulanya? Formulanya adalah perbaiki pikiran, maka nanti akan memperbaiki ucapan gitu ya. Actionnya pun disesuaikan dengan itu, dan karakternya itu actionnya dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter itu akan menjadi habit gitu ya. Habit itu akan menjadi destiny. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman ingin belajar memaksimalkan pola bahasa, teman-teman nanti bisa belajar namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, ini di NLP ini NLP sama hipnosis tadi bisa dipadu-padankan dan bisa saling melengkapi. Kalau teman-teman belajar keduanya ini wow, luar biasa banget. Minimal bisa merubah kehidupan teman-teman sendiri. Bisa merubah bagaimana teman-teman bersikap dan bagaimana masa depan teman-teman. Gitu ya. NLP itu apa sih? Ya singkatnya seperti yang saya tampilkan di layar monitor ya. Neuro itu cara berpikir, bagaimana kita cara berpikir dan mengambil informasi dari luar. Linguistik adalah bagaimana cara kita berbicara, cara kita berbahasa, dan bagaimana cara kita merespon kondisi dari luar yang diucapkan dengan lisan atau verbal kita. Dan programming adalah bagaimana strategi kita dalam berpikir, berperilaku, dan berbicara.
Dan NLP ini bisa dilakukan untuk mengubah dari sesuatu yang nggak bisa menjadi bisa. Ada satu namanya teknik modeling yang paling sering saya gunakan. Contoh, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya ini saya introvert? Saya ini introvert loh awalnya. Nyangka nggak saya introvert? Saya ini awalnya introvert. Tapi karena saya sadar, sama ya, Mbak Dini juga introvert juga ya? Yes. Nah, tapi karena mungkin Mbak Dini sadar, saya sadar, oh, gue introvert nih. Kalau gue terus-terusan kayak gini, gue yang pasti yang pertama gak punya temen, udah jelas tuh. Terus yang kedua, mau kemana-mana juga susah gitu ya. Mau ngelamar kerja di mana, mau di mana, ya orang gak punya temen, bagaimana punya link gitu kan. Nah, kita sadar akan itu. Kita sadari dulu bahwa kita introvert, setelah itu kita perbaiki. Nah, saya memperbaikinya dengan cara modeling, pakai ilmu teknik NLP ini. Jadi kita memodel. Dulu yang namanya ngomong di depan itu, waduh, nggak berani saya ngomong, nggak bisa kasih kayak gini. Tapi saya memodeling, kalau di NLP itu namanya modeling. Saya mencari figur siapa yang bisa saya pakai buat menjadi dia gitu, walaupun saya tidak akan bisa menjadi dia, tapi intisari dari seseorang itu saya masukkan ke dalam pola pikir, bahasa, dan tingkah laku saya, sehingga saya bisa menjadi seperti dia yang kita inginkan. Nanti kalau teman-teman mau belajar NLP juga, insya Allah bukunya juga saya kasih ke Mbak Maulida. Nanti teman-teman bisa pelajari. Selanjutnya, defense. Sadari bahwa yang terjadi di luar tubuh kita itu bukan kendali kita. Ini kita udah masuk yang gede ya. Bentar lagi ya, nggak apa-apa ya, masih ada waktu ya. Saya kalau udah enakan, kalau nggak dipotong kadang suka lupa diri. Oke, beberapa lagi nih. Udah tinggal D, E, N. D, defense. Kita harus bisa bertahan. Sadari apa yang terjadi di luar tubuh kita ini bukanlah dalam kendali kita. Tapi tubuh kita lah yang menjadi kendali kita sepenuhnya. Paham nggak di sini? Sampai di sini paham nggak maksudnya? Jadi, yang terjadi di luar kita itu kita nggak bisa ngontrol. Misalkan saya temenan nih sama Mbak Dini gitu ya, Mbak Mauli. Tapi nggak tahu kenapa Mbak Dini itu bawaannya sama saya benci aja gitu. Orang kalau udah benci kan mau mikir gimana juga benci aja gitu ya. Itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Dia mau berkata apa ke kita ya biarin aja, itu urusan dia. Yang kendalikan tubuhnya dia sendiri. Tapi sikap saya terhadap Mbak Dini yang nggak suka sama saya itu yang bisa saya kendalikan. Banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih sebenarnya. Apakah saya juga akan memusuhi Mbak Dini karena Mbak Dini sudah memusuhi saya, gitu ya, atau nggak suka sama saya harus jutek juga sama dia, harus julid juga, atau malah kita berlakukan sebaliknya, kita memberikan sesuatu yang lebih, kita memberikan yang terbaik gitu, dengan harapan ya kali aja nanti suatu saat dia bisa berubah gitu. Itu pilihan ada di kita sepenuhnya. Nah, masih ingat nggak sih teman-teman bahwa teman-teman ini adalah pemenang yang sedang amnesia kalau bahasa saya dalam buku ini. Kenapa sih kita dibilang pemenang yang sedang amnesia? Karena sadar nggak sih kita berasal dari mana? Ada yang sadar nggak? Ini kita ngomongin ilmu biologi sedikit nih. Ada yang teman-teman di sini anak IPA? Yang SMA-nya IPA atau kuliahnya tentang biologi? Ini mestinya lebih tahu ini ya. Kalau saya anak IPS. Karena pengen masuk STAN dulu, jadi masuk IPS. Padahal sih emang nilainya nggak cukup masuk IPA. Teman-teman yang di biologi ini pasti tahu ini. Sadar nggak proses pembuatan kita itu dari apa sih, teman-teman? Kita ini cuma dari sperma. Ini kita nggak ngomong jorok ya. Ini kita ngomong proses biologi terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum yang ada dalam tubuh wanita. Sadar nggak sih bahwa kita ini cuma sperma tadinya, cuma air mani gitu kalau dalam bahasa Qur'annya, bahasa biologinya namanya sperma. Sadar nggak bahwa kita ini satu apa ya bahasanya kalau itu ya, satu sel sperma di antara 100 juta lebih spermatozoa yang berusaha membuahi ovum yang ada dalam rahim ibu kita.
Ini penelitian biologi, harusnya teman-teman yang ada di biologi atau belajar biologi ini harus lebih paham ini. Saya juga baru baca literasinya kemarin-kemarin pada saat saya nulis buku. Nah, jadi ternyata ada 100 juta lebih spermatozoa yang mempunyai bentuk normal, tapi hanya kurang dari 200 saja yang sampai ke ampula. Ampula itu tempat pembuahan terjadi, gitu ya. Nah, selebihnya mati itu dari 100 juta ke 200, udah berapa tuh saingannya, gitu ya. Nah, tinggal 200 nih. Selebihnya mati karena tidak mampu bertahan dan keterlambatan mereka. Jadi mereka nggak bisa berenang, gitu ya. Kalah berenang, kalah cepat, kalah energik. Cuma tinggal sisa 200, teman-teman. Jadi kita ada di satu di antara 200 itu. Kemudian untuk bisa membuahi ovum, hanya ada satu sperma yang kuat dan yang paling cepat yang bisa nyampe ke ovum. Ya, jadilah kita ini. Kita ini adalah sperma sang juara di antara 100 juta sperma-sperma lain yang berhasil memenangkan ovum yang ada di rahim ibu kita. Sehingga terbentuklah pembuahan, jadilah ovum itu dibuahi oleh sperma, jadilah kita. Berkembang, 9 bulan lahir, berojol jadi kayak gini, setelah lahir kita lupa tuh kalau kita sperma. Makanya Golden Rules kembali lagi menyadarkan kita untuk sadar apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah ini, bahwa kita adalah satu di antara 100 juta sperma yang pada saat itu sedang berjuang membuahi ibu kita. Jangan ngeluh, teman-teman, jangan pernah ngeluh dalam kondisi apapun. Ini jelas dalilnya kalau dalam agama Islam, agama yang saya anut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid, teman-teman. Jadi kalau kita mau bersyukur, pasti nambah nikmat itu. Bersyukur banyak dengan berbagai cara, baik itu dengan mengucapkan hamdalah, terima kasih, thanks God, atau dengan beramal, menginfakkan sebagian pendapatan atau rezeki yang kita punya, rezeki apapun itu yang kita punya ke orang lain, gitu ya, dan banyak bentuk syukur lainnya. Tapi jika kita mengingkari, maka ini janji Tuhan nih, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang bilang azabnya sangat pedih, udah dikasih nggak tahu diri lu, nggak ada bersyukurnya, gitu ya, udah neraka tempatnya, gitu ya. Syukuri apa ya nih? Ada yang tahu lagunya siapa nih? Syukuri apa yang ada. Suara saya jelek, jadi ya. Ya, jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Kalau ngeluh itu kita turutin, ini teman-teman lihat gambar yang di sebelah kanan layar nih. Saat kita sakit gitu ya, nggak bisa jalan, itu ngelihat orang jalan kayaknya, kalau bisa jalan tuh enak kayaknya ya. Coba gue nggak sakit kayak gini, bisa jalan enak kali ya. Terus kira kita udah bisa jalan, udah bisa lari, ngelihat orang yang pakai sepeda, aduh, enak banget itu naik sepeda. Coba gue bisa kebeli sepeda. Ini sekarang lagi musim nih sepeda nih ya. Jadi lagi viral sepeda. Kalau saya dari dulu orangnya karena karakter asli saya introvert, jadi saya nggak suka tuh ngikutin kebiasaan-kebiasaan orang yang lagi zaman apa terus kita beli ikutan gitu. Saya nggak biasa dari kecil kayak gitu. Dan sekarang saya ngedidik anak saya juga saya nggak biasakan. Jadi lagi zaman apapun ya kita biasa aja. Lagi punya sepeda, ngelihat orang punya mobil gitu ya. Wah itu kalau naik mobil kayaknya enak tuh ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu. Belilah mobil. Kebeli mobil, ngelihat mobil di sebelahnya lebih bagus. Wah kok mobilnya lebih bagus sih, kayak mobil gue jelek itu nggak akan ada habisnya. Itu mau nyampe kapan juga nggak akan ada habisnya. Di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi. Oke, yang selanjutnya golden evaluation. Sadari kekurangan kita, evaluasi dan perbaiki dalam setiap melakukan apapun. Jadi sadari apa yang telah kita lakukan, kita evaluasi dan kita perbaiki kekurangan-kekurangannya. Ini ada beberapa poin, ada kriteria, analisis, performa, approach, improvement, result, feedback, dan assessment. Nah, kriterianya apa? Ketika kita mau melakukan pencapaian, kalau saya biasanya setiap awal tahun gitu ya, baik itu tahun baru Islam maupun tahun baru kalender biasa,
itu tahun baru nasional, itu saya biasanya buat evaluasi apa saja yang sudah pencapaian yang saya dapat dalam 1 tahun itu dan apa saya target saya ke depan selama 1 tahun ke depan. Nah itu saya teliti betul tuh kriterianya apa aja. Terus dianalisis, analisis kemarin kok bisa nggak tercapai ya? Kurangnya di mana sih gitu ya? Salahnya apa? Terus performanya bagaimana? Pendekatan yang dilakukan apa? Terus ada pengembangan nggak dari apa yang saya lakukan? Apa standar-standar aja gitu? Terus result, hasilnya seperti apa? Oh, gagal ternyata. Terus gagal umpan baliknya gimana? Nah, assessment lah, nilai lah. Kita nilai sendiri. Kalau dalam bahasa Islamnya itu, hisaplah dirimu sebelum Tuhan yang menghisap dirimu. Sebelum Tuhan yang menghisap kamu. Itu yang evaluation. Nah, evaluation ini banyak lebih, kalau dalam buku saya itu lebih kepada teori-teori manajemen ya. Tahu pernah dengar POAK ya? Planning, organization, actuating, dan controlling. Nah, itu di detail, dikupas tuntas ketika kita mempunyai suatu program, planningnya gimana, organization-nya gimana, actuating-nya gimana, controlling-nya gimana. Terus terakhir, N yang terakhir adalah sadari bahwa hidup itu nggak pernah berhenti memberikan pelajaran kepada kita. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar dari setiap episode kehidupan yang ada, dari setiap perjalanan yang ada, dari setiap pencapaian yang ada. Temukan kekurangan, terus lengkapi. Temukan kesalahan, perbaiki. Teruslah berjuang dengan kondisi kita yang sekarang, karena tanpa kita sadari, bisa jadi kehidupan kita ini ada kehidupan yang kita sesalkan, kehidupan yang kita keluhkan, kehidupan yang kita, kok hidup gue gini-gini amat, gitu ya. Ini adalah kehidupan yang orang lain impi-impikan. Kadang kita nggak pernah sadar itu. Jadi jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah lelah untuk menggapai mimpi, dan jangan pernah lelah berhenti percaya dengan apa yang Tuhan berikan ke kalian, apa yang Tuhan berikan ke saya, apa yang Tuhan berikan ke kita, dan kita maksimalkan itu. Yakinlah bahwa yang maha besar itu hanya Tuhan, terus kekuasaan dan janji Tuhan, janji Allah yang Allah firmankan dalam kitabnya, dalam Al-Quran itu adalah suatu hal yang pasti. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Uci. Ya, luar biasa ini dari Golden Rules to Better Life. Jadi orang itu mungkin melihat kita hari ini, wah ini orang hebat nih. Gitu. Ternyata tadi kita tahu ya ceritanya dengan proses yang sangat panjang, dengan proses yang ada pahitnya ternyata. Tapi tadi Bang Uci bangkit dan untuk kehidupannya ini terus berproses. Maka dari itu teman-teman yang masih muda gitu kan, karena ini lahirnya kayaknya masih muda-muda nih Bang, masih ada yang kuliah juga, mungkin masih ada yang sekolah gitu kan. Kadang mereka berpikir, wah ini aku hidupnya pahit banget ya Bang, wah ini ternyata loh ada yang itu kan. Kadang biasanya remaja itu kayak gini ya, mikir pahitnya. Padahal tadi kalau saya lihat juga gitu, kita itu hidup sampai sekarang mungkin 26 tahun, atau mungkin teman-teman 20 tahun, belasan tahun. Kadang mikir sehari sakit aja kayaknya tuh, ya Allah aku kok dikasih sakit ini tuh sakitnya tuh ya Allah gak bisa ini. Itu kan kadang kita ngeluhnya tuh sehari, gak berpikir puluhan tahun kemarin kita tuh banyak sehatnya, banyak aktivitas yang kita lakukan. Nah maka dari itu teman-teman, karena ini Bang Uci tadi sudah menyampaikan materi, saya buka untuk, karena ini tanggal 9 November, saya buka 3 penanya saja. Jadi 3 penanya tercepat ya. Karena ini tanggal 9, saya buka 3 penanya aja diskon. Saya kasih diskon dan ini gratis ya untuk yang bertanya. Mungkin boleh raise hand atau mungkin boleh open mic-nya nih siapa yang mau bertanya, karena kita ini sudah malam juga. Jadi agar cepat nih untuk diskusinya juga gitu untuk teman-teman, dan Bang Uci juga pastinya persiapan aktivitas besok. Maka dari itu silakan teman-teman ada yang mau bertanya, karena ini mumpung pastinya tadi Bang Uci bilang dengan apa ya, gratis nih memberikan materi kepada kita. Nanti insya Allah juga Bang Uci akan memberikan tadi yang sudah disampaikan sama Bang Uci. Maka dari itu silakan
saya berikan 3 penanya tercepat untuk malam hari ini. Ada yang mau bertanya ataupun kalau malu-malu boleh di kolom chat ya. Karena sebetulnya sama Bang. Jadi saya juga adalah orangnya pemalu. Dan mungkin ini Bang Uci sendiri ya. Kalau saya lihat tadi CV-nya, Masya Allah panjang sekali, rentet. Saya mau ngeprint panjang juga. Aduh ya sudahlah, saya ambil poin penting-pentingnya aja ya. Karena tadi sebenarnya menurut Bang Uci gimana sih Bang? Karena saya sendiri atau mungkin teman-teman yang ngerasa aku udah mah introvert, nggak punya prestasi nih Bang. Sebenarnya bisa better life nggak sih? Sangat bisa ya tentu ya. Ya balik lagi, pertama itu kita harus nyadar dulu. Kadang kita gengsi nggak mau nyadarin apa kekurangan kita. Pernah nggak sih kita ngerasa kita udah nggak tahu nggak bisa gitu, tapi bilang, oh iya gue memang nggak bisa gitu. Pernah nggak nemuin orang kayak gitu? Udah, Dini, Sering banget. ya kan? Terus orang udah tahu nggak bisa nih, dia udah tahu nggak bisa, tapi ngomongnya, gue memang nggak bisa, udah mau diapain gitu. Ya udah, lu nggak bisa terus gitu. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ya sadari bahwa ini saya sambil foto, sadari kekurangan lu apa gitu. Setelah lu sadar ya lu bisa baru perbaiki. Kalau lu nggak sadar, lu nggak mau introspeksi dari apa yang udah lu kekurangannya di mana ya nggak akan bisa. Gitu. Jadi mau nggak sadar gitu. Oke, jadi itu ya kadang kita tuh banyak berpikir sih. Jadi mikirnya tuh saking saking muhasabah dalam banget gitu. Jadi nggak gerak-gerak gitu. Terus udah mah banyak mikirnya lagi mikir orang lain gitu. Ih, dia keren banget. Ya nggak mikir diri sendiri gitu loh, Bang. Maksudnya bahwa diri kita juga punya potensi gitu ya, Bang ya sebetulnya ya. Yang harus Betul. dipikir. Tapi kadang ketika kita melihat orang lain gitu ya, kita ngelihat hanya pencapaiannya saja. Jadi kita nggak pernah melihat bagaimana orang itu berproses agar bisa mencapai apa yang bisa dia capai sekarang itu gitu. Orang ngelihat kayak tadi Dini bilang, wah ngelihat Bang Ucin nih enak nih, prestasi udah kemana-mana, terus pencapaian juga udah kemana-mana, pengalaman udah kemana-mana, tapi sedikit sekali orang yang mau ngelihat pelajaran apa yang bagaimana cara saya berproses untuk bisa jadi seperti itu gitu. Ya, betul-betul. Jadi apalagi yang masih muda-muda nih dengan sekarang juga ya Bang ya, masa pandemi itu jangan memikirkan tentang pandeminya saja, tentang coronanya saja. Justru teman-teman itu harus di-upgrade lagi nih skill teman-teman, potensi teman-teman gitu kan. Dan salah satunya ini kita harus bersyukur ya dengan diadakannya webinar Expo Digital ini ya, diadakan secara gratis dan bisa mengundang orang-orang yang membuat kita harusnya lebih semangat gitu kan. Karena yang saya lihat juga nih Bang, nggak tahu ya, ini pandangan saya nih. Justru nih kalau dilihat di dunia kerelawanan juga, entah kenapa gitu, maksudnya orang-orang yang umurnya udah lebih atas, bahkan udah sepuh, mereka masih semangat berbagi. Nah kalau menurut Bang Uci sendiri nih, apalagi Bang Uci kan di atas ini juga nih, kita walaupun beda 4 tahun, tapi yang dilihat nih justru orang-orang seperti Bang Uci nih punya semangat yang luar biasa daripada pemuda. Nah ini kenapa nih Bang? Mungkin ada analisa sedikit nih mungkin. Kalau saya lebih kepada saya nggak pingin teman-teman harus melewati jatuh bangun seperti saya. Jadi saya membagikan apa yang pernah saya share dengan harapan teman-teman nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu. Jadi kesalahan-kesalahan saya di mana lubang-lubang yang ada saya jatuh gitu ya, itu saya sampaikan biar teman dulu kayak saya baru bangkit lagi gitu. Karena kalau udah jatuh kadang orang susah buat bangkit lagi gitu. Betul. Jadi memang kadang kita juga ada sesekali harus menceritakan kepahitan itu dalam arti bukan menyebarkan aib ya Bang ya, tapi tadi Benar. untuk membuat orang itu semangat gitu. Karena tadi setiap kita punya masalah pasti ada yang lebih berat gitu. Bisa jadi mungkin masalah kita tuh belum ada apa-apanya gitu kan. Maka dari itu nanti teman-teman apa ya harus banyak kita circle pertemanan yang baik. Nah, biasanya kan nih Bang ini lagi ini juga nih booming tentang bullying. Ya, nah itu mungkin gimana nih Bang? Bagi yang orang-orang yang terkena bullying, mungkin Abang nggak tahu ya, Abang mungkin pernah nggak sih Bang di apa ya, dibully, bahasa dibully kan sekarang ya, maksudnya dicerca, dihina gitu, wah lu anak ini. Nah itu mungkin cara bangkitnya tuh Bang, gimana tuh ringannya?
wah sering banget gitu ya, karena dulu waktu zaman-zaman sekolah itu gue itu nggak banget lah gitu ya. Maksudnya udah di kelas juga bukan apa-apa gitu ya, nilai juga nggak bagus, terus dari physically juga pendek gitu ya. Terus udah gitu putih putih sekarang aja hitam karena pas dibully itu dikatain sering, wah ini kayak babi gitu, badan kayak babi segala macam. Tapi ketika itu sadar dan akhirnya mau berusaha merubah pandangan orang gitu. Oh bener nggak sih gue kayak babi? Jadi harus kita sadarin dulu, bener nggak sih apa yang orang yang lain katakan itu gitu. Ketika orang lain mengatakan itu kepada kita dan ternyata setelah kita koreksi benar, kalau menurut gua ya itu bukan sebuah bully sebenarnya, tapi anggap saja bahwa orang lain itu sayang dan ingin kita berubah gitu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan ya introspeksi dulu. Apa yang orang lain katakan itu benar nggak sih? Karena bisa jadi ya loh, orang yang lain katakan itu kepada kita itu benar gitu. Dan kalau kita berubah, bisa jadi kita jauh lebih baik gitu. Ya, betul-betul. Itu luar biasa sekali ya yang membuli itu sampai dalam arti tadi ya memang orang-orang tuh kadang mudah sekali menghina kita secara fisik gitu ya. Dan tapi tadi ya Bang, dengan membuktikan ya, maksudnya membuktikan tadi kita berproses untuk bisa menjadi orang yang hebat gitu kan, terus juga bangkit gitu ya dengan keadaan yang getirnya pahit kehidupan gitu kan. Maka dari itu teman-teman apalagi ya sekarang jangan apa ya, jangan terlalu ibaratnya mumpung ada orang tua juga ya Bang ya, gunakan nih kesempatan fasilitas, mumpung orang tua masih ada harta berlimpah. Nah, itu jangan. Mungkin teman-teman bisa belajar mandiri juga gitu kan. Nah, jadi ini buku ini prosesnya berapa lama, Bang? Tadi 7 bulan, berapa lama tadi kalau tidak salah di sinopsis? Apanya nih? Proses pembuatan Pembuatannya. bukunya? Pembuatan bukunya kalau coret-coretannya itu sih sudah 2 tahun terakhir ini ya, tapi baru mulai nulis itu 2 tahun ini cuma coret-coretan aja di buku harian gitu, buku kerja. Tapi kalau benar-benar nulisnya cuma kurang lebih 3 bulan lah. Oke. Nah, ini mungkin bagi teman-teman muda juga nih yang masih bingung menemukan passion-nya. Nah, kalau Abang sendiri awal-awal tadi menemukan passion Abang nih kan ini banyak banget nih kemampuannya. Public speaking, menulis gitu ya, dan macam lainnya. Awal menemukannya itu sejak kapan tuh Bang? Awal menemukannya itu sejak saya ikut organisasi di Palang Merah Remaja. Saya awal ikut PMR itu waktu saya SMP kelas 2. Saya ikut Palang Merah Remaja yang tadi saya ceritakan, awal itu saya introvert gitu ya, buat ngobrol sama orang aja takut, sampai ya karena itu tadi efek dari pengalaman itu ya, pengalaman kehidupan dari nol sampai dengan beberapa tahun itu, yang tadi Dini bilang pernah nggak dibully gitu ya, bukan pernah lagi, bahkan mama dan keluarga saya yang cuma bertiga itu menjadi gunjingan dari, jadi Mbah itu kan kakak beradik itu ada 9, dan beberapa yang di Jakarta itu ada dua orang kakaknya Mbah yang di Jakarta itu punya anaknya banyak dan anaknya berhasil semua. Yang belangsak bahasa itunya belangsak ya keluarga abang doang gitu, mama sama mbah doang yang hidupnya pas-pasan, yang lainnya kayak semua wah dulu udah di underestimate kan pokoknya apa sih gitu. Nah baru-baru dihargai ini ya semenjak abang di KPK aja, dan belakangan ini jadi sejak 2017 jadi pembicara di beberapa event kegiatan gitu. Oke, baik. Nah, itu apa tuh Bang yang tertarik kok bisa di Palang Merah nih? Kayaknya kan jarang banget ya Bang. Biasanya kan ngambil di organisasi OSIS atau mungkin ya yang lainnya lah. Maksudnya yang, karena kan public speaking ini Abang kok ngambilnya di PMR gitu. Dan ujung-ujungnya sekarang KPK gitu. emang kalau di runut-runut nggak jelas ya balik lagi itu qadar Allah gitu ya. Kok saya juga nggak pernah ngimpi bakal jadi pegawai di KPK lama gitu. Makanya waktu itu ambil kuliah perpajakan, ngimpinya sih karena dulu cita-cita pengen masuk STAN gitu ya. Jadi gue nggak bisa di STAN, minimal gue bisa jadi pengacara pajak nih gitu kan.
Akhirnya dulu ngambil S1-nya perpajakan, dan sekarang ilmunya nggak kepake. Tapi flashback awalnya itu ya ketika saya belajar ketika SMP itu di PMR, karena basically memang saya orangnya suka yang berbau sosial gitu ya. Keinginan dari dalam pribadi itu ada buat melakukan sesuatu yang berbau sosial, tapi pada saat itu keinginan untuk tampil itu susah gitu, ragu. Bahkan dulu ingat gak sih kalau misalkan kita masih zaman-zaman sekolah itu, kalau guru suka nyuruh uh, pemaparan kelompok gitu ya, suka dorong-dorongan tuh sama teman, udah lu aja jelasin, lu aja gitu ya, waktu di kelas. Itu dulu gue kayak gitu. Dan mulai belajar di Palang Merah itu, di SMP, itu mulai belajar semuanya. Bagaimana kita, tadi kan di Palang Merah itu ilmunya bukan hanya satu yang donor darah dan pertolongan pertama, tapi ada berbagai macam ilmu di situ, termasuk di dalamnya ada kepemimpinan, terus ada perilaku pola hidup bersih dan sehat. Jadi gue pun belajar kepemimpinan itu di PMR, dan gara-gara PMR itu akhirnya ketika kelas 2 itu bisa ikut di OSIS juga. Dan SMA pun gue masih PMR sama OSIS. Di SMA ada beberapa OSIS, terus pendiri pencaksilat juga yang tadi gue ceritain di awal, pencaksilat pernapasan tenaga dalam itu. Kebetulan gue salah satu pendiri waktu itu di sekolah, ada guru besarnya dari daerah lain yang buka baru di situ, dan gue pendirinya. Tapi intinya awal ketika gue senang berorganisasi dan senang public speaking itu gara-garanya ya ketika di Palang Merah itu. Karena ketika di Palang Merah, ketika kita sudah menjadi senior gitu ya, kan bahasanya masih senior junior, kita udah jadi kakak kelas, itu punya kewajiban untuk transfer knowledge ke adik-adik kelasnya. Dan di situ gue mulai belajar bagaimana sih cara transfer knowledge yang baik gitu ya. Dan terus gue koreksi. Gitu. Oke. Iya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan memang masih ada yang bingung ya mau nanya apa, karena mungkin tadi masih ada yang introvert atau apa gitu ya. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa DM ke Bang Uci. Oke, ini ya biasa nih terakhir mau penutupan, mulai ada yang bertanya. Oke, baik. Siaplah, saya sampaikan pertanyaan ini. Ya, baik, ini dari Kak Denny Purwanto. Tips mahasiswa bagaimana sih meningkatkan public speaking yang bagus? Oh, untuk mahasiswa katanya meningkatkan public speaking yang bagus. Maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai pembahasan. Sesuai kok, tenang aja. Sesuai, silakan. Tenang aja. Kak Denny-nya, Mas Denny-nya masih ada di sini kah? Kalau masih ada, kita bisa ditampilin mungkin videonya gitu biar kita bisa bertatap. Oke, silakan Kak Denny dibuka open cam-nya. Gak usah pakai jilbab ya Kak Denny ya. Takutnya pakai kok. Nggak ada ya? Masih ada nggak? Sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Oke. Jadi intinya bagaimana cara meningkatkan public speaking yang baik adalah tidak lain tidak bukan latihan. Latihan, dan latihan. Kalau gue gimana nerapinnya? Gue nerapinnya berdiri di depan kaca, yang full dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kelihatan, gitu ya. Jadi bayangkan di depan kaca itu bukan lo, tapi audiens, ribuan audiens gitu. Dan gemeter nggak? Ya gemeter. Kalau kita benar-benar membayangkan ribuan audiens gitu, dari rasa gemetar itu. Nah tadi itu, makanya metode yang tadi NLP hipnosis. Kalau di NLP itu ada self hypnosis, kita bisa melakukan sugesti, menanamkan sugesti ke dalam diri kita gitu ya, untuk bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Terus kalau dalam dunia modeling itu, dunia NLP, kita bisa namanya memodeling. Siapa sih tokoh public speaker yang jadi idola kita? Contoh misalkan Mary Riana yang kita semua kenal gitu ya. Oh, ini Miss Mary Riana bisa jadi public speaker yang keren banget, itu gimana ya caranya? Nah, di NLP itu diajarin, ada metode-metodenya. Di antaranya kita lihat dulu, kita view dulu, kita gambar dulu dia bagaimana dari ujung rambutnya ke ujung kaki, terus bagaimana ketika cara dia melakukan
mulai berbicara, bagaimana intonasinya, tinggi rendahnya, terus struktur kalimat yang dia ucapkan gitu, dan bagaimana dia berproses buat itu, tidak hanya bagaimana ketika dia menyampaikan, tapi bagaimana juga ketika dia berproses untuk bisa menjadi Mary Riana yang seperti itu juga harus kita cari tahu, kita pelajari, sehingga kita bisa memodel cara belajar dia, gitu ya. Itu kalau dari sisi NLP. Kalau dari sisi hipnosis, itu ada beberapa metode hipnosis yang bisa kita gunakan untuk merubah kita yang tadinya dari gemeter, dari takut, bisa jadi nggak takut. Kalau gue tipsnya gitu, yang pertama latihan, baik itu dengan tadi NLP modeling ataupun hipnosis, nanti kasih sugestivitas. Terus yang kedua, ketika ingin berbicara gitu ya, yakinin bahwa orang lain mungkin bisa lebih pintar dari kita, bisa lebih tahu dari kita, bisa lebih jago dari kita gitu ya. Tapi di bidang yang kita sampaikan, kompetensi kita yang lebih tahu daripada mereka gitu. Oleh sebab itu kita dipercayakan untuk berbicara di depan situ. Bukan mereka, tapi kita pembicaranya. Kita yang lebih tahu tentang konten isi materi kita. Terus yang ketiga adalah ketika mau public speaking, ketika kita mau dipercaya untuk mengisi seminar atau public speaking di sini bukan dalam arti kata komunikasi sempit ke banyak orang gitu ya, tapi kita bagaimana cara kita berbicara di depan umum, di depan orang banyak, ribuan dalam mengisi seminar atau pelatihan gitu ya. Cara yang ketiga adalah kalau gua deg-degan nggak kalau ditanya, ya pasti deg-degan gitu. Tapi gimana caranya yang itu yang pertama adalah tarik nafas 3 kali dari hidung, tarik nafas dari hidung sampai dalam, tahan sejenak. Nah, ketika tahan itu sambil baca, ya selain berdoa gitu ya, tapi sambil baca sugestikan, tenang, gua bisa, dan gua bisa mengendalikan semuanya. Setelah itu hembuskan perlahan dari mulut. Ulangin lagi, terus lakukan lagi sampai dengan kondisi badan, pikiran, dan fisik lo benar-benar tenang. Setelah itu baru lo tampil, bismillah aja. Biasanya groginya itu hanya ada di 2 menit pertama kok. 3 menit seterusnya itu kita udah biasa aja. Gitu, Mbak Dini. Ini kayak kalau kamu saya banget pakai pertanyaannya. Nah, itu saya tuh bingung kadang jadi moderator tuh, Bang. Kemarin juga WhatsApp grup pas mau tutup aja, saya mau live IG. Kadang menurut pertanyaannya tuh ya begitulah, tapi ya begini ya Bang. Nanti mungkin kita tutup 21.30 ya Bang ya. Jadi Oke, nggak biar apa-apa. tidak terlalu malam. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dan saya menanggapi sedikit Bang kalau saya grogi yaitu pakai botol hijau ini obatnya. Diapain tuh? Dihirup Bang, kadang suka sesak napas. Oh. Itulah. Jadi punya Tapi kalau bisa kendalikan paling cuma 2 menit 3 menit pertama ya, bener nggak? Yes, itulah Ya. kurang lebihnya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Dari Kak Ayu Surya Triwulandari. Bagaimana caranya menemukan potensi diri kita sendiri kalau Bang Uci tadi mulai mengikuti PMR? Seperti contoh kita menginginkan ABC, tapi belum punya skill. Terkadang orang berpikir ke kita itu mampu, padahal menurut kita belum bisa. Caranya menemukan potensi diri kita dan mengembangkannya. Oh, mungkin tadi sudah dijelaskan ya sebetulnya ya. Ya, tadi sudah dijelaskan kita. Sudah dijelaskan juga maksudnya. Ya, caranya tadi yang seperti sudah disampaikan ya, kita harus menyadari dulu. Ini kan pertanyaannya itu, kita menginginkan ABC, tapi kita belum punya skill tersebut. Kadang orang berpikir ke kita itu mampu. Jadi ketika orang lain berpikir ke kita bahwa kita itu mampu, mestinya kan orang lain bisa berpikir karena ada satu visualisasi yang dia lihat gitu. Kadang nih ya, kadang itu yang tahu diri kita itu orang lain loh. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kadang kita diingetin sama orang lain bahwa, lu kok kayak gini sih? Gitu. Pernah nggak, Din? Ya. Jadi kadang ada sesuatu dalam diri kita yang sebenarnya itu kita nggak sadar. Ya tadi, makanya kenapa Golden Rule ini berbicara tentang kesadaran. Kita kadang nggak sadar nih, dan orang lain itu yang lebih melihat kadang, karena kita itu kelihatan dari luar seperti apa, orang lain yang lihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita nggak bisa ngelihat full. Kalau kita ngelihat ke rambut, kita nggak bisa ngelihat ke kaki. Kalau kita ngelihat ke kaki, kita nggak bisa ngelihat ke rambut kecuali di depan kaca gitu. Jadi kita harus jadi orang lain dulu,
harus berdiri depan kaca dulu baru kita bisa melihat kita. Nah, kadang itu orang lain itu lebih tahu kita gitu. Jadi kalau contoh kasusnya seperti ini, orang lain tuh kadang menilai kita itu mampu, padahal kita nggak mampu. Bisa jadi sebenarnya kamu tuh mampu gitu. Karena orang lain tuh melihat potensi itu dalam diri kamu dan berkeyakinan bahwa kamu mampu. Bisa jadi kamu memang benar mampu, tapi kamu nggak yakin. Nah, bagaimana caranya ya? Sadari dulu, lihat dulu nih, gue beneran mampu nggak sih? Coba dicek. Kalau misalkan beneran nggak mampu gitu ya, ketika itu menjadi suatu keharusan, ya kalau gue ada di posisi itu, gue terima itu sebagai sebuah tantangan, sesuatu yang harus gue pelajari, pengalaman baru, pelajaran baru yang gue nggak tahu, ya gue harus cari tahu caranya gimana, dan gue pelajarin gitu. Nah setelah itu kan nambah tuh ilmunya, nah baru kita bisa melakukan ABC itu. Gitu ya, buat perdana apa nih? TPPI perdana. Namanya Kak Ayu ya tadi. Siapa namanya? Benar. Ayu. Kak Ayu Suryatri Wulandari. Itu ya, Kak Ayu ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Bang. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya mungkin nanti bisa di grup ya, nanti saya sampaikan ke Bang Uci. Oke, baik, saya bacakan 2 pertanyaan terakhir. Tadi dari pertanyaan Kak Alisa. Sedikit bercerita, Bang, saya kan orangnya pemikir. Oh, ini bukan pemalu lagi, Bang, pemikir ini. Terkadang terlalu banyak memikirkan hal yang sepele. Tapi jika hal tersebut tidak terselesaikan, terkadang menjadi beban untuk saya. Nah, izin tips dan sarannya, Bang. Oke. Alisa persis kayak saya. Saya tuh orangnya pemikir. Bahkan ketika lagi ada masalah, kalau misalkan masalah itu belum selesai, saya nggak bisa tidur loh. Percaya nggak? Kalau saya ada masalah tuh saya nggak bisa tidur. Kadang sampai sekarang pun saya masih seperti itu gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya gitu ya, ya kita selesaikan. Kalau sekiranya masalah itu perlu diselesaikan dan memang harus kita selesaikan sesegera mungkin gitu. Tapi kalau sekiranya setelah kita pikirkan bahwa oh sebenarnya masalah ini sepele dan nggak perlu dipikirin banget sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah slow with the flow aja, jalan aja, ngalir aja, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Nah terus kalau misalkan kejadiannya tadi kayak saya sampai nggak bisa tidur, sebelum tidur itu kita olah nafas dulu. Kalau saya biasanya ya, buat serelaks mungkin gitu, pola relaksasi, lagi-lagi metode self hypnosis yang saya pakai gitu, tarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan lewat mulut sampai kita benar-benar rileks sambil pejamin mata. Mulai itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita kondisikan rileks mungkin. Nanti lama-lama tidur dan pikiran itu hilang. Besok paginya, insya Allah sih kita udah nggak mikirin lagi sih gitu. Dan itu yang kadang kalau misalkan sudah jadi beban, itu jadi sampah loh dalam diri. Di sini ada yang anak psikologi nggak sih? Ada yang lagi kuliah psikologi nggak? Nah, ada nggak tuh yang kuliah psikologi tuh? Nah, Kayaknya kalau di luar sih lagi banyak sih, Bang. Kalau ada ini pertanyaan dari Alisa ini terkait beban dalam diri ini bisa jadi satu materi baru terkait dengan sampah dalam diri gitu ya, dan bagaimana pola detoksifikasinya. Karena gini loh, sampah yang ada dalam diri gitu ya, beban yang ada dalam diri, kalau itu menumpuk dan sampah itu dibuang, itu lama-lama akan jadi sakit fisik. Contoh saya sendiri karena dulu itu seperti ini gitu ya, jadi sakit fisik saya sekarang darah tinggi. Selain memang karena turunan bapak juga gitu. Tapi kalau saya tracing lagi dari awal hidup saya semenjak saya dewasa sampai sekarang, ya pola asli saya seperti itu. Tipikalnya pemikir gitu. Kalau ada masalah belum selesai harus selesai dulu gitu. Nah belakangan ini semenjak saya kenal hipnosis, self hipnosis, meditasi dan lain sebagainya, itu baru saya bisa mengelola sampah yang ada dalam diri kita. Nah, ada satu metode psikologi terapan yang ini bisa dipakai nih buat Alisa nih kalau banyak beban dalam diri, banyak sampah dalam diri. Ini ada satu teknik, nama metodenya kartasis. Nanti kalau teman-teman kurang lengkap penjelasan dari saya bisa cari di Google. Ada metode kartasis. Ini salah satu metode detoksifikasi beban-beban sampah emosional yang ada dalam diri buat mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman berdiri di depan cermin,
Kok teman-teman berbicara apapun yang teman-teman ingin bicarakan. Teman-teman mau nangis depan cermin, mau marah depan cermin, mau maki-maki depan cermin, dan jangan berhenti. Lakukan setengah jam sampai dengan 1 jam gitu ya. Jadi selama setengah jam sampai 1 jam itu jangan berhenti keluar ucapan dari mulut. Jadi terus. Itu salah satu metode karstasis untuk membuang sampah-sampah dalam diri. Gitu, Mbak Dini. Siap. Oke ya, jadi itu kalau adanya kaca spion, coach gimana tuh? Udah malah lagi beban di jalan lagi. Spionnya kan itu nggak penuh. Jadinya ngegerundel ya di jalan. Ngegerundel. Ngegerutu itu yang bakal jadi sampah itu. Nah, itu benar sih, benar-benar. Oke lah, baik. Nah, Kalau ini bisa, pertanyaan terakhir. Oke, gimana tadi ada yang berbicara? Oke, gimana? Ada yang ngasih semangat. Semangat Lisa. Semangat Alisa. Wis, ini energi positif nih dari teman-teman ya, keren banget nih. Oke lah. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Coach. Nanti sekalian closing statement. Nah, ini tadi dari Kak Vivi Fikriah Gibran. Terkait pikiran sadar dan bawah sadar, dalam hukum itu digunakan untuk melihat kejahatan dilakukan secara sadar maupun tidak. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memotivasi diri ketika bertabrakan dengan kegagalan, dan apakah pikiran bawah sadar dapat dikendalikan? Seperti itu. Oke. Kalau dalam ilmu hukum, analoginya agak berbeda ya dengan ilmu pemberdayaan diri. Kalau dalam analogi hukum, mungkin pikiran sadar dan bawah sadar itu dalam melakukan suatu kejahatan, kita sadar nggak sih melakukan itu? Misalkan kita melakukan pembunuhan gitu ya, kita sadar nggak sih kita ngebunuh orang atau emosi? Tapi dalam metode dalam penjelasan tentang Waalaikumsalam, Mas Novian. Wah, Mas Novian Mahendra. Iya. Siap. Mohon izin Pak Suci. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Novian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin nyimak Pak Suci ya. Ya, silakan Pak. Ya. Kita lanjut ya. Tadi. Iya Pak. Tadi sampai mana Mbak Dini tadi penjelasan saya? Saya juga lupa tadi tiba-tiba ada saya kalau lagi asik ngomong dipotong itu kadang suka lupa udah nyampe mana. Oke, mungkin tadi analogi berpikir ketika kita dihadapkan dalam hukum itu, kita melakukan kejahatan itu sadar apa enggak kita melakukannya. Tapi dalam kajian pemberdayaan diri, pikiran bawah sadar yang dimaksud itu bukan itu sebenarnya. Pikiran bawah sadar itu adalah bagaimana kita melakukan kehidupan sehari-hari gitu ya, yang sebenarnya secara logika itu nggak masuk di akal ketika kita menggunakan pikiran sadar. Contoh sederhana dari fenomena pikiran bawah sadar. Pernah nggak ngerasain dikejar anjing? Atau bayangin dikejar anjing gitu. Atau ada teman yang pernah dikejar anjing. Kalau gua dulu pernah dikejar anjing gitu ya. Itu lari yang sekenceng-kencengnya dulu zaman SMP itu waktu lagi ke rumah teman, kita berlima, temen gue bilang, Jo, nanti kalau lu ada anjing, kalau ngelihat anjing jangan lari, jongkok gitu ya. Ada anjing tuh radius 5 meter gitu ya. Udah kan gue ngikutin dia bilang jongkok. Kita jongkok tuh berlima. Anjingnya makin lama makin deket. Si orang yang ngomong tadi malah loncat duluan, ya udah kita ikut lari semuanya sampai ngelompatin pagar rumah orang, naik ke rumah orang. Dan itu tanpa kita sadari karena ada dorongan. Nah, yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar itu yang seperti itu, suatu hal yang kadang kalau misalkan kita memakai pikiran sadar itu tanpa kita sadari itu bisa kita lakukan. Contoh kayak tadi, kita bukan pelari nih, tapi kita bisa lari sekenceng-kencengnya ketika dikejar anjing. Atau kita tadinya itu, atau seorang ini deh, seorang belajar naik sepeda gitu ya.
tadinya kita nggak bisa tuh naik sepeda, tapi karena kita rutinin gitu ya, akhirnya tadi yang sepeda tadi rodanya hanya 2, nggak seimbang, itu akhirnya bisa jadi seimbang dan kita bisa berjalan dengan sepeda itu. Terus ada contoh lain tuh yang fenomena alam bawah sadar. Kalau dalam praktek terapannya di dunia hipnosis hipnoterapi itu bisa diaplikasikan berbagai macam. Kadang orang ada yang lupa nama gitu ya, terus hitungan ke-7-nya hilang, jadi dia ketika ngitung 6 sampai dengan 8. Nah itu kan kalau pakai logika kadang ini apaan sih orang kok bisa hilang gitu ya. Gitu. Nah itu menggunakan pikiran bawah sadarnya gitu. Karena sebenarnya pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% kehidupan kita gitu. Dan apakah pikiran bawah sadar dapat dikendalikan? Sangat bisa. Ini yang nanya sudah nggak ada di sini ya Mbak Vivi nih, katanya jaringannya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kasih nomor saya, nanti bisa japri. Apakah bisa dikendalikan? Sangat bisa, karena pikiran bawah sadar itu sebenarnya mesti perlu dilatih dan harus kita rutinin berbicara dengan pikiran bawah sadar biar kita bisa kenal dengan apa sih pikiran bawah sadar gitu. Oke, baik. Ya, boleh sekalian Coach closing statement nih untuk teman-teman semua yang ada di sini. Oke, closing statement dari saya mungkin sederhana aja ya. Sadari apa dan bagaimana kondisi kita sekarang. Setelah kita sadar, terus kita syukuri. Syukuri baik itu dalam bentuk kata, dalam bentuk hati, maupun dalam bentuk perbuatan. Karena kadang kalau kita mengeluh, hidup yang kita keluhkan ini, hidup yang kita sesalkan ini adalah hidup yang diharapkan oleh orang-orang di luar kita. Jadi kita harus sadar apa yang kita dapatkan ini adalah yang terbaik buat kita. Kalaupun ada kekurangan, kita sadari terus kita perbaiki. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Ya. Nah, itu jadi teman-teman insya Allah nanti rekaman ini nanti semoga bisa disebarluaskan juga, ambil bagian-bagian yang bisa disebarkan karena ini adalah energi positif ya untuk teman-teman di luar sana. Dan nanti kita akan video, jadi video juga dan foto juga. Jadi nanti ketika saya bilang Expo Digital MPOB, teman-teman bilang Golden Rules to Better Life. Nah, itu ya. Jadi kita akan membuat semangat nih. Jadi kita harus punya tadi ya, rules untuk hidup kita ini lebih baik ya. Silahkan open cam terlebih dahulu, teman-teman. Jadi nanti juga kita akan mengambil video ya, video. Jadi ketika saya bilang Expo Digital MPOB 2020, teman-teman bilang Golden Rules to Better Life. Ini jadi lidahnya malam ini kita tutup dengan bahasa Inggris ya. jadi kan kita walaupun lidahnya lidah Jawa, lidah Sunda atau lidah apapun gitu ya, kita harus bisa juga kemampuannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi karena ini kan banyak juga nih manajer di sini, manajemen di sini. Jadi kita harus bisa ke kancah internasional ya. Semoga bisa jadi MPOB ini bisa berbagi nih dari para manajernya juga, para manajemen juga, kita berbagi seluruh internasional ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih juga nih kepada seluruh manajemen yang ada di MPOB, lalu juga media partner. Tadi ada juga dari Travelindo, ada Geser Kui, ada banyak sekali ya ini yang sudah mensupport di MPOB ini. Yuk kita sudah open cam. Tadi teman-teman ketika saya bilang Expo Digital MPOB, teman-teman bilang apa? Coba bahasa Inggris, coba dilatih. Yuk kita open mic-nya. Golden Rules to Better Life. Ini panjang ya tapi simpel sih. Ya. Bisa ya? Kita bareng-bareng. Nanti ketika saya bilang Expo Digital MPOB, Golden Rules to Better Life. Nah itu jadi kita nanti akan posting di Instagram masing-masing tadi dengan tag Mission Possible, lalu tag juga ke Pak Suci, nanti ada ya tadi sudah di kolom komentar. Baik, kita ambil foto dulu. Siapa yang PJ ambil foto silakan dihitung 1, 2, 3 biar kita senyumnya tidak terlalu lama. Oke, baik. Sudah siap teman-teman open cam, berikan senyuman terbaik. Karena ini malam masih Senin ya, jadi masih awal-awal semangat. Sudah? Siapa yang cek ambil foto? Ini ada yang belum open cam, apakah tidak bisa? Sayang sekali kalau tidak bisa. Bagaimana?
siapa tadi yang ngambil foto? Silahkan dihitung izin 1, 2, 3-nya, boleh? Atau Abang Uci pakai laptop tidak, Abang Uci? Oke. Tadi saya udah ngambil sih. Oh, oke. Gimana tadi siapa yang berbicara? Mohon maaf. Mungkin bisa dihitung lagi 1, 2, 3. Oke ya, teman-teman semuanya yang belum open cam dulu dong. Yang baru masuk nih, Iya. ada beberapa. Ya, boleh. Silakan. Open cam dulu, biar semuanya open cam enak kelihatannya. Oh, ini Kak Vivi balik lagi nih. Comeback ya. Oke, Sinyalnya. sinyalnya oke. Gak apa-apa, kita join fotonya juga nggak apa-apa kan, biar ada momen. Silakan. Bentar. Biar nggak terlalu lama. Aku Iya. hitung aja 1, 2, 3. Bentar. Oke, setelah ini nanti kita video ya. Tadi saya bilang Expo Digital MPOB, teman-teman open mic bilang Golden Rules to Better Life. Yo, coba di open mic dulu yo. Go, 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 go. Siap? Ketika saya bilang Expo Digital MPOB 2020, teman-teman bilang Golden Rules to Better Life. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Expo Digital MPOB 2020. Golden Rules to Better Life. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Nanti teman-teman boleh isi link evaluasinya ya di grup. Nanti kita semoga bisa mengambil ilmu yang hari ini sudah disampaikan oleh Abang Uci. Terima kasih juga para peserta dan para manajemen dan peserta yang sudah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan pastinya selalu semangat untuk menghadapi hidup yang akan kita capai nanti. Nah, ini ada linknya ya, nanti silahkan di copy dulu, karena setelah ini nanti kita akan langsung tutup Zoom webinar malam hari ini. Silakan dikopas dulu buat ke handphone teman-teman, nanti diisi setelah webinar ini selesai. Baik, saya Dini Maulida izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama memandu banyak kesalahan dan kekurangan, karena sejatinya saya juga masih banyak belajar dan suatu kehormatan bisa mendapatkan peluang ya untuk memandu Bang Uci nih, karena saya tuh ingin sekali live IG sama beliau, tapi qadarullahnya ternyata di webinar bersama MPOB. Ini adalah pengalaman bagi saya. Maka dari itu teman-teman juga semoga mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari kami berdua, dari saya dan Bang Uci. Karena teman-teman, selamat Hari Pahlawan, mencari pahlawan terbaik di masa hidup kita. Jadilah pemuda yang kontributif. Terima kasih teman-teman. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uci dan teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Dini, terima kasih Bang Uci. Terima kasih. Sampai salam kepada keluarga Bang Uci, sehat selalu. Amin, doa terbaik buat teman-teman semua. Salam sehat. Amin. Ya, silakan live teman-teman, live. Terima kasih. Fotonya nanti di-share di grup ya. Thank you. Oke, Kak Firda masih ada di grup. Rekamannya mungkin bisa diputus, disudahi. Iya, benar. Eman, itu di laptop ya? Terima kasih, keren banget.